Bos Ducati kode keras Rossi agar selamatkan masa depan di Giannantonio. Direktur olahraga Ducati, Paolo Ciabatti, buka suara dengan ketidakpastian yang meliputi Fabio Di Giannantonio pada MotoGP. Partisipasi Fabio Di Giannantonio pada MotoGP musim depan masih belum diketahui sejak gagal mempertahankan posisinya di tim Gresini Racing. Gresini akan mengandalkan Marquez bersaudara setelah mempertahankan Alex Marquez dan mendapat jackpot karena menjadi pelabuhan Marc Marquez yang frustrasi di Honda. Di atas kertas, Gresini menjadi tim paling mewah karena memuat kombinasi dua pembalap dengan 10 gelar juara dunia di dalamnya. Dari sudut pandang prestasi, langkah Gresini bisa dimaklumi. Lebih-lebih, di awal musim Di Giannantonio kalah cepat dari Alex Marquez meski punya pengalaman lebih dengan motor Ducati Desmosedici. Sadar bahwa masa depannya terancam, Di Giannantonio mampu membuat respons tepat dengan menunjukkan kecepatannya. Hanya 3 hari setelah kabar perekrutan Marc Marquez diumumkan Gresini, sosok yang akrab disapa Di Gia itu mencetak hasil terbaiknya di MotoGP. Tangis Di Gia pecah di Parc Ferme usai menyelesaikan balapan MotoGP Indonesia di urutan keempat sekaligus menjadi pembalap tim satelit terbaik dalam lomba di Mandalika. Dalam balapan berikutnya yaitu MotoGP Australia, Di Gia menaikkan daya tawar dengan mencetak podium pertamanya di kelas para raja setelah finish ketiga. Secerca harapan berada di depan Di Gia ketika dia kemudian dikait-kaitkan dengan satu kursi yang ditinggalkan Marc Marquez sendiri di Repsol Honda. Sayangnya, perjuangan Di Gia tak semulus yang dikira. Honda disebut melirik kandidat lain dan kabarnya telah mencapai kesepakatan dengan Luca Marini dari tim Mooni tim Enam-R46 Rossi. Setelah penampilan biasa saja dengan finish ke-9 pada balapan YP Thailand dan YP Malaysia, pembalap asal Roma kembali menunjukkan kualitasnya. Pada seri MotoGP Qatar yang dihelat akhir pekan lalu, Di Gia tampil impresif dengan finish kedua pada sprint dan mencetak kemenangan pada balapan. Kemenangan Di Gia makin dramatis karena diraih dengan mengalahkan juara bertahan sekaligus pembalap nomor 1 Ducati yaitu Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo. Jika hanya melihat balapan utama, Di Gia hanya kalah jumlah podium dari Bagnaia yang selalu finish 3 besar dalam 5 seri terakhir sejak MotoGP Indonesia. Sayangnya, hasil impresif ini masih belum memberi jaminan apapun tentang masa depannya di MotoGP. Simpati kepada Di Gia dikeluarkan oleh bos skuad Ducati sendiri yaitu Paolo Ciabatti. Hari ini Fabio lebih cepat daripada pembalap lainnya dan dia belum tahu apakah dia punya tim di MotoGP musim depan, kata Ciabatti. Saya akan bilang bahwa itu tidak bisa diterima karena dia telah menunjukkan di bagian terakhir kejuaraan bahwa dia adalah salah satu pembalap terbaik di sini saat ini. Akan tetapi, inilah yang terjadi dan kita harus menerimanya. Saya harap dia bisa mendapatkan tim untuk tahun depan dan pastinya, kemenangan ini spesial baginya. Jadi bagus dia mendapatkannya dan saya senang untuk hasil Red Ducati 1-2-3. Melihat kursi yang tersedia bagi Di Gia, Ciabatti menunjuk tim Enam-R46 Rossi yang kekurangan personel karena kabar kesepakatan antara Marini dan Repsol Honda. Walau menjadi pemasok motor bagi tim Enam-R46 Rossi, Ducati sayangnya tidak punya suara dalam hal menentukan susunan pembalap. Relasi Ducati dengan tim Enam-R46 Rossi tak seerat dengan tim satelit mereka lainnya yaitu Pramac di mana pabrikan Borgo Panigale punya peran lebih besar. Saya pikir satu-satunya opsi sebenarnya, jika Marini pindah ke Honda, adalah tim Enam-R46 Rossi untuk sekarang, ujar Ciabatti. Akan tetapi, situasinya tidak berada di tangan kami. Seperti yang kalian tahu, tim Enam-R46 Rossi dan Gresini memutuskan pembalap mereka sendiri. Saya pikir dia menunjukkan bahwa dia pantas menang dan bahwa dia bisa menjadi pembalap yang sangat bagus bagi tim manapun. Ciabatti juga mengatakan Ducati akan berusaha untuk membantu Di Giannantonio jika gagal mengamankan kursi untuk musim depan. Kalau tidak, kita lihat nanti apakah kami bisa menawarkannya sesuatu, meskipun jumlah wildcard untuk musim depan kemungkinan terbatas karena peraturan yang baru. Jadi, bagaimanapun, saya berharap dia akan mendapatkan kontrak untuk tampil semusim penuh, sahutnya.
Adapun tim 6R46 Rossi lebih tertarik untuk memboyong pembalap debutan dengan dua rider Moto2 yaitu Fermin Aldeguer dan Tony Arbolino masuk dalam daftar. Meski demikian, kemenangan di Qatar serta fakta bahwa Aldeguer dan Arbolino sudah punya kontrak musim depan memberi peluang bagi Di Gia. Saat MotoGP Qatar Manager Di Gia, Diego Tavano, terlihat terlibat pembicaraan dengan direktur tim 6R46 Rossi, Alessio Salucci, dan manajer tim, Pablo Nieto. Saya akhirnya melihat titik terang setelah periode yang sulit ini, terang Tavano. Penderitaan ini tidak mudah untuk dijalani. Saya pikir sesuatu bisa muncul, Cam telah membuat pembicaraan pertama dengan tim 6R46 Rossi, saya optimistis.